Hamzah dengan nomor NPM 2470061111030. Perkenalkan, nama saya Rina Natalia dengan NPM 24700611033. Perkenalkan, nama saya Fadila Hendani dengan NPM 24700111053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NPM 2470061111046. Perkenalkan, nama saya Adam Ali Kristiansa dengan NPM 2470061111001. Perkenalkan, saya Muhammad Yahya Al-Fadil dengan NPM 2470001111032. Kami dari kelompok 2 akan membawakan sebuah isu, yaitu kesehatan mental dan dampak penggunaan teknologi. Selamat menyaksikan. Pancasila memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang keilmuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi dan filosofi negara, tetapi juga membentuk arah kebijakan sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, bahkan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya relevan dalam konteks sejarah ataupun politik, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan keilmuan di Indonesia. Selanjutnya, yaitu materi mengenai hubungan Pancasila dengan keilmuan akan disampaikan oleh rekan saya, Rina Natalia. Hubungan Pancasila dengan keilmuan. Salah satu dari hubungan Pancasila dengan keilmuan lainnya ialah tanggung jawab sosial pengembangan teknologi. Para ilmuwan dan teknologi di Indonesia perlu mempertanggungjawabkan hasil inovasi dan pengembangan teknologi kepada masyarakat agar teknologi tidak disalahgunakan. Sebagai contoh, teknologi informasi harus digunakan untuk pemberian pendidikan, meningkatkan kesehatan, serta membantu pengentasan kemiskinan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan banyak orang. Selanjutnya yaitu pembahasan isu kesehatan, mental, dan dampak penggunaan teknologi seperti media sosial dan web konten akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sultan Nurul Aji. Masuk ke pembahasan isu kesehatan mental dan dampak penggunaan teknologi seperti media sosial dan game online. Di era digital saat ini, isu kesehatan mental terkait penggunaan teknologi, khususnya media sosial dan game online, menjadi perhatian serius. Peningkatan penggunaan media sosial dan game online di kalangan anak muda, remaja, bahkan dewasa telah membawa dampak positif dan dampak negatif terhadap kesehatan mental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan nilai untuk menangani isu ini dengan pendekatan yang beradab, berkeadilan, dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Berikut adalah uraian tentang penyebab, dampak, serta solusi pencegahan dari isu ini yang juga memiliki kaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, penyebab isu kesehatan mental dan dampak penggunaan teknologi seperti media sosial dan game online akan disampaikan oleh rekan saya, Fadila Hendani. Penyebab isu kesehatan mental terkait penggunaan teknologi, kecanduan media sosial, dan game online. Banyak individu, terutama remaja dan anak muda, merasa sulit untuk melepaskan diri dari media sosial dan game online. Ini bisa mengarahkan mereka pada kecanduan yang mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan perasaan isolasi, kecemasan, dan depresi karena adanya tekanan untuk memenuhi standar sosial atau membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya, dampak penyebab isu kesehatan mental dan dampak penggunaan teknologi seperti media sosial dan game online akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Adam.
Dampak penyebab isu kesehatan mental dan dampak penggunaan teknologi seperti media sosial dan game online. Untuk dampak yang pertama yaitu kecemasan dan juga depresi. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan depresi, terutama di kalangan remaja yang merasa tekanan untuk selalu tampil sempurna dan memenuhi standar kecantikan atau kesuksesan yang tidak realistis. Untuk dampak yang kedua yaitu isolasi sosial. Meskipun media sosial memberikan rasa tertipu secara virtual, seringkali hal ini justru menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi. Kecanduan game online misalnya dapat mengurangi interaksi tatap muka dengan keluarga dan juga teman-teman. Yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional. Dampak yang ketiga yaitu gangguan tidur. Ini yang sering terjadi di mana penggunaan teknologi yang berlebihan, terutama pada malam hari, dapat mengganggu kualitas tidur yang berdampak langsung pada kesehatan mental. Kurang tidur dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti kecemasan dan juga depresi. Untuk pembahasan terakhir yaitu masuk kepada solusi isu kesehatan mental dan juga dampak penggunaan teknologi seperti media sosial dan game online yang akan disampaikan oleh Muhammad Yahya Ahmad. Solusi pencegahan dan penanggulangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam menangani isu kesehatan mental terkait dengan teknologi. Berikut adalah beberapa solusi yang berlandaskan pada Pancasila untuk mencegah dampak negatif penggunaan teknologi. Di sini digunakan sila kedua dalam Pancasila, mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Solusi yang pertama, pendidikan karakter dan etika digital. Mendidik masyarakat terutama generasi muda tentang penggunaan teknologi yang beradab dan bertanggung jawab. Pendidikan tentang etika digital dan penghormatan terhadap sesama di dunia maya dapat mengurangi dampak buruk seperti cyberbullying dan penyebaran konten negatif. Solusi yang kedua, pendidikan tentang kesehatan mental. Pemberian edukasi tentang pentingnya kesehatan mental serta cara menjaga keseimbangan dalam menggunakan teknologi sangat penting dengan menanamkan pemahaman tentang pentingnya mengelola stres dan kecemasan serta mengenali tanda-tanda gangguan mental. Individu dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kami segenap kelompok 2 akan mengucapkan kesan pesan selama mengikuti kegiatan perkuliahan Pancasila. Adapun kesannya yaitu kami sangat menghargai cara Bapak menyampaikan materi dengan penuh semangat dan membuat konsep-konsep Pancasila yang terkadang abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Semoga bisa terus belajar lebih dalam lagi dari Bapak mengenai materi yang diberikan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun pesannya, meskipun topik yang dibahas sangat mendalam, cara menyampaikan Bapak sangat menarik dan menyenangkan. Bapak membuat kuliah ini menjadi hidup dan membuat kami lebih antusias dalam mengikuti setiap sesinya.